Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai, salam merdeka, salam bahagia. Tadi selepas hujan mendadak, saya kedatangan tamu dari Kawalu, Pak Asep Zuhairi. Zuhairi, SPD. Beliau seorang guru yang bertugas secara khusus dalam konteks pendidikan inklusif. Betul. Selain guru juga praktisi inklusif. Iya. Nah, sebenarnya menarik berbicara tentang dunia inklusif. Bagaimana secara kebijakan, konsep, dan praktik di lapangan yang notabene di Tasikmalaya itu udah 10 tahun ya Iya, 10 tahun. bahwa launching peluncuran kebijakan Perwalkot itu tentang pendidikan inklusif tahun 2014. Nah, karena sebagai praktisi dan pendidik di inklusif, nah menurut Pak Asep gimana? Dari kebijakan atau latar belakang pendidikan inklusif di Tasikmalaya? Sebetulnya, maaf nih sebelumnya saya sampaikan bahwa di Kota Tasikmalaya itu mengenal pendidikan inklusi itu sebelum dideklarasikan 2014 itu sebelumnya ada. Gerakan gitu. Iya, 2003. Gerakan macam apa itu? Namun sekolah percontohan. Tapi sekolah percontohan itu awalnya kan Kota Bandung, karena pada waktu itu yang memiliki kebijakannya adalah di dinas provinsi. Dalam naungan dinas provinsi itu pertama itu adalah SD Putrako yang ada di Kota Bandung. Kemudian lambat laun menyebarlah ke kota-kota yang ada di Jawa Barat, ya, salah satunya Kota Tasikmalaya. Pertama itu di 2003 itu kita punya sekolah 3 penjelasan pendidikan inklusi yang ada di naungan dinas provinsi, di antaranya SDN 2 Tanjung, Kecamatan Kawalu, kemudian SD Cibungkul, Kecamatan Inihiyang, dan Kecamatan Ciberem mungkin pada waktu itu SD Sumelap, yang sekarang sudah jadi merger menjadi SD Murgasari. Perkembangannya setelah di tahun itu terbitlah deklarasi Perwakot di tahun 2014 mengenai tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana di situ dijelaskan proses dari pendidikan itu dengan model inklusi itu seperti apa, itu ada di dalam Perwakot itu. 3 SD itu berarti berapa guru yang dijadikan ahli semacam atau praktisi? Dalam perjalanannya itu bergantian, Pak. Bergantian, jadi tahun ini misalnya ada pelatihan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kelas rendah. Berikutnya ke kelas atas 4, 5, 6. Nah, di dalam pelaksananya itu ada dibantu dengan sekolah dari SLB, segregasi. Itu ada sekolah kunjungan. Namun itu perjalanannya hanya sampai tahun 2007 pendampingan tersebut. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hari ini di semenjak tahun 2014 kesininya kita itu dari Dinas Pendidikan Kota itu ada kebijakan merekrut sekolah-sekolah yang inklusi itu, tentunya guru-gurunya diikutkan dalam pelatihan, kemudian sosialisasi juga bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus tentunya dalam proses pembelajaran. Kenapa saya tergelitik sebenarnya soal kenapa harus ada istilah pendidikan inklusif? Ya. Padahal kan semua anak diciptakan itu dengan keistimewaannya masing-masing. Betul. Nah, pada faktanya ketika ada anak yang hambatan secara fisik atau psikis di lingkungan pendidikan formal kerap kali justru makin terbedakan, bahkan makin jelas gitu. Lingkungan tuh seolah-olah tidak menerima. Itu apakah terjadi di Tasikmalaya? Mungkin itu ada dua cara pandangnya ya. Yang pertama itu untuk yang sekolah yang sudah mengikuti itu meminimalisir kejadian seperti itu. Tetapi di luar sekolah itu yang belum pernah mengikuti atau tidak mengetahui, itu deteksi dininya itu sangat rendah. Yang akhirnya ya terjadilah seperti itu. Contohnya sekarang yang lebih timbul itu kan ada pembulian, Perundungan gitu. perundungan. Itu yang kena
perundungan itu biasanya anak-anak yang dengan keterbatasan itu dengan hambatan. Cuma rendahnya menyikapi persoalan itu belum apa istilahnya, penguatannya belum betul-betul diterapkan. Jadi bagaimana seharusnya anak-anak tadi bisa merasa aman, nyaman, dan merasa diterima di sekolah-sekolah formal dengan kebijakan dan sudah ada program gitu pendidikan inklusif ini? Program pendidikan inklusi itu pada waktu itu tidak semuanya sekolah melaksanakan. Karena pada waktu itu historinya, sejarahnya ya, pendidikan inklusi ada itu untuk membantu keberadaan anak dengan hambatan awalnya ya. Dengan hambatan misalnya ketunaan, untuk bisa dapat ke sekolah segregasi atau sekolah SEB ya, tentunya jauh. Nah, dibentuklah sekolah inklusi yang bisa mengcover anak dengan zonasi tersebut. Nah, kemudian dalam perkembangannya konsep inklusi ini mulailah ditularkan ke sekolah-sekolah yang mau melaksanakan. Tuh. Nah, padahal jangankan disebut sekolah inklusi, di sekolah yang biasa pun umum itu ada banyak anak dengan latar belakang seperti itu. Ya, keterhambatan tadi. Iya. Nah, menurut Pak Asep sebagai praktisi pendidikan inklusi ini, Iya. jadi sekolah, baik guru, orang tua, anak-anak itu sendiri, ketika ada anak yang istimewa ya, atau mengalami keterhambatan secara fisik atau psikis, harus bagaimana? Karena kalau satu pihak kayaknya tidak akan menciptakan lingkungan yang safe gitu, yang aman gitu. Nah, harusnya bagaimana? Seharusnya yang pertama itu dari lingkungan sekolah, dari stakeholdernya selaku manajerialnya itu menerapkan dari istilah konteks pendidikan inklusi itu kepada guru-gurunya, kemudian ke tanda kependidikannya juga. Setelah itu siap, barulah mengsosialisasikan ke lingkungan sekitar, di mana anak-anak yang dekat dengan sekolah itu bersekolah kan. Jadi orang tuanya itu mengetahui bahwa sekolah ini menerapkan model pembelajaran pendidikan inklusi. Setelah itu di sekolahnya siswanya juga diberi pemahaman tentang konsep inklusi itu, bagaimana interaksi sosialnya, kemudian bagaimana dia menerima temannya, duduk bersama gitu, belajar bersama tanpa ada melihat apa istilahnya itu membeda-bedakan, jangan ada membeda-bedakan. Ya, tapi sejauh ini menurut Pak Asep, apakah ketika ada anak-anak yang mengalami keterlambatan itu, sekolah-sekolah sudah mampu atau masih bingung, atau bagaimana dengan kasus-kasus yang mungkin sudah ada gitu? Ya, ada yang bingung, ada yang mampu, tetapi ada sedikit kendala. Salah satu contohnya yang sudah tahu pelatihan gitu ya. Yang idealnya itu sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi itu harus ada guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus itu membantu guru umum. Yang pertama untuk masalah kesiapan belajar anak. Kemudian untuk bersama guru umum itu merancangkan proses pembelajarannya seperti apa. Nah, itu yang menjadi kebutuhan sekolah untuk inklusi itu. Makanya ketika orang yang sudah tahu, guru yang sudah tahu masih bingung itu karena itu keterbatasan SDM-nya masih berkurang. Praktisinya ya. Iya. Tetapi sekarang itu pemerintah betul-betul apa istilahnya menguatkan kembali, memotivasi dengan adanya pemenuhan guru pendamping khusus melalui SIM PKB kalau tidak salah. Itu ada semacam pelatihan-pelatihan untuk guru, tapi dengan latar belakang bahwa itu betul-betul guru umum, guru dari pendidikan, guru sekolah dasar seperti itu. Nah, mungkin sekarang spesifik saja karena Pak Asep bertugas di SD 2 Tanjung tadi. Iya. Nah, pelaksanaan pendidikan inklusi di SD 2 Tanjung sejak kapan? Dan bagaimana proses
prosesnya gitu? Dari tahun 2003. 23. Tuh. Nah, idealnya itu dalam pelaksananya di tahun pertama siswa datang ke sekolah, kita menghimpun data anak, kemudian mengadakan identifikasi terkait apa sih kebutuhan anak ini, hambatannya apa gitu. Kemudian mengumpulkan informasi melalui tes asesmen, baik itu secara perkembangan ataupun kesiapan secara akademik. Nah, setelah itu ada informasi tersebut, guru itu bisa menuangkan dalam proses pembelajarannya. Yang dimaksud dengan asesmen ini ketika anak ini misalnya kebutuhan perkembangannya ternyata kalau di kelas 4 contohnya, berdasarkan perkembangan ternyata dia perkembangan untuk akademisnya di fase A bukan di fase B gitu, maka ada istilahnya mengadaptasi di kurikulum, di model penyelenggaraan pendidikan inklusi itu, di mana anak itu secara kurikulum mau mengadaptasi anak, perkembangan Berarti anak. meskipun di kelas 4 karena dia fasenya Fase perkembangan masih kelas fase A, kelas 1 berarti Hmm. dia secara konten pembelajarannya diberikan konten fase A begitu. Pelayanannya. Ya, tetapi itu maksudnya begini, itu contoh kalau misalnya ada anak dengan berkesulitan belajar ABB, kan ABB itu ada 3 ya, ada diskalkulia, ada disleksia, ada eh, dis apa ya, lupa. Pokoknya ketiga anak itu ya, misalnya contohnya diskalkulia dengan hambatan dengan matematika. Kalau misalnya di kelas 4-nya itu kan sudah pada konsep perkalian, kemudian pembagian. Ternyata setelah di asesmen akademik, anak tersebut kemampuannya di fase A matematikanya di kelas 1. Jadi belum pada konsep perkaliannya secara menyeluruh, tetapi pada pemahaman fakta dasar perkalian. Masih pada konsep misalnya penjumlahan 1 tambah 1 itu sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 1 itu kan ada 3, sama dengan 3. Berarti samaannya 3 dikali 1. Berarti masih pada konsep. Jadi diajarkannya tidak harus apa istilahnya berujuk pada kurikulum atau tingkatan pada kelas 4 itu, tetapi harus menyesuaikan perkembangannya, Sesuai kebutuhan sesuai dia lah ya. kebutuhannya gitu. Nah, di dalam prosesnya juga itu terkait misalnya anak dengan hambatan tadi matematika itu dituangkannya dalam bentuk PPI, program pembelajaran individual. Nah, jadi anak itu belajar ada mana sewaktu bersama klasikal bersama teman-temannya di kelas. Ada juga secara individual dia berpisah dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Secara khusus gitu. Iya, seperti Tapi intinya tidak membedakan anak ini, hanya saja betul. memberikan pelayanan sesuai kebutuhannya. Iya. Nah, respons teman-teman yang lainnya itu jika ada anak yang mengalami keterlambatan seperti ini, sekolah atau guru itu sendiri mesti melakukan tindakan seperti apa? Ini sebetulnya rata-rata teman-teman itu di lapangan ketika mendengar terkait masalah pendidikan inklusi itu paradigmanya itu anak dengan hambatan yang lebih nampak. Mereka tuh wah, kalau inklusi berarti kita harus mengajar anak dengan cacat nih, atau anak dengan istilahnya yang hambatan dengan intelektual. Padahal konsep inklusi itu tidak seperti itu. Nah, seperti Bisa apa? saja anak dengan hambatan kesenjangan ekonomi, kemudian dengan permasalahan latar belakang dari orang tua, bisa juga dengan Mengalami korban bencana, termasuk kekerasan. Nah, inklusi itu dengan latar belakang anak itu dapat sekolah bersama-sama, duduk bersama. Jadi salah satu kuncinya adalah komunikasi, menjunjung tinggi komunikasi. Nah, sudah seperti apa di SD 2 Tanjung melaksanakan pendidikan inklusi dengan capaian-capaiannya begitu? Kita dulu pernah ada siswa dengan hambatan dari ketunanya tunadaksa dulu. Itu secara intelijensinya normal. Ya, Bahkan di tahun 2014 itu mewakili Kota Tasikmalaya untuk menjuarai Olimpiade Sains IPA Olimpiade saya. ya di Lombok. Alhamdulillah itu juara 2.
Nah itu secara nasional. membuktikan bahwa secara pembelajaran kita sudah apa istilahnya mampu mampu mau melaksanakan prosesnya. Nah yang sekarang jadi konsentrasi saya pribadi itu terkait anak dengan hambatan belajar tadi ABB. Karena kenapa? Itu banyak ya, jangankan di inklusi, di sekolah umum banyak anak-anak seperti itu, anak ABB. Kalau ABB itu ciri-cirinya kan kalau berdasarkan intelektualnya itu biasa-biasa saja, normal. Bahkan mereka ada yang di atas, kecerdasan di atas, adapun dengan rata-rata. Nah, cuma ada di proses bagaimana dia cara mengkonsepsi, menerima konsepnya gitu. Mereka itu memerlukan trik-trik yang cepat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang tadi juara lomba sains, olimpiade sains itu memang punya kelebihan seperti apa? Untuk kelebihannya secara intelektualnya normal. Dia punya kelebihan secara diidentifikasi itu dari seni, meskipun apa ya tidak sempurna tapi secara fisik. Iya, secara fisik dia mampu apa menuangkan pemikirannya dalam bentuk gambar. Itu punya kelebihannya seperti itu. Tapi dalam konteks lomba sains tadi dengan kemampuan ilustrasi tadi hubungannya seperti apa? Kalau dia secara dalam akademis IPA, dalam olimpiade sains itu seperti apa sih lombanya? Seperti anak umum ya, konteksnya itu isi soal, iya, praktik juga gitu, tapi menyesuaikan. Kita bantu, ada helpernya juga. Ketika praktik, misalnya praktik mengenai tentang wujud benda, kita helper, tetapi dia yang mempunyai konsepnya, ini harus begini, harus begini. Oke. Nah, untuk sekolah-sekolah lainnya, apakah ada saran atau harus bagaimana agar semua sekolah itu punya pelayanan yang sama gitu, tidak hanya sekadar SD 2 Tanjung? Betul. Ada upaya seperti apa misalkan dari Dinas Pendidikan atau dari Pak Asep sendiri berinisiatif gitu? Di tahun 2014 itu kesininya kan Dinas Pendidikan itu ada kebijakan untuk menambah sekolah-sekolah inklusi, kemudian juga mengikut sertakan guru-gurunya untuk kegiatan sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan bagaimana proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana penerapannya secara keberadaan manajerial di sekolahnya juga gitu. Itu sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Nah, sebagai saran saya untuk sekolah-sekolah yang istilahnya yang belum, mungkin sekarang kan Kurmer itu terasa kan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, Dewantara itu ada isi kontennya keberadaan anak yang tadi konsep inklusi itu. Jadi konsep inklusi itu bukan dari kita belajar keluar, sebetulnya di tahun-tahun dalam sejarah pendidikan itu sudah mengenal kan nama inklusi itu, cuma kita tahu istilahnya saja sekarang-sekarang gitu. Sebenarnya mah sudah melaksanakan, iya, tapi lebih spesifik karena istilah inklusi gitu, jadinya seolah-olah baru, padahal sudah terjadi misalkan di pendidikan kita gitu. Iya, betul. Menerima siapapun anaknya dengan latar belakang apapun. Nah, tapi kemudian misalkan dalam konteks kurikulum Merdeka hari ini, implementasi pembelajaran antara anak-anak yang punya keterlambatan dengan anak-anak lainnya, teman-teman lainnya seperti apa? Itu kan di kurikulum Merdeka itu kita mengenal ada asesmen diagnostik. Ya. Di mana di asesmen itu kesiapan anak itu belajarnya yang enjoy-nya itu seperti apa gitu. Apakah dia mau secara visual, atau auditori, ataupun secara demonstrasi. Ya. Nah, di kurikulum itu ketika kontesnya tetap pada anak, guru itu harus mau istilahnya mendampingi perkembangan itu dengan kesiapan pembelajarannya. Tentunya di tahun ini istilah inklusi itu lebih banget gitu
dibanding di tahun-tahun kurikulum sebelumnya. Dimana kan tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak yang istimewa itu misalnya dengan hambatan, kalaupun sekolah itu belum inklusi, itu banyak teman-teman yang tinggal maaf, anak-anak yang tinggal kelas. Itu karena konsepnya sekolah itu belum menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi. Kalau di pendidikan inklusi itu kan di mana kurikulum harus menyesuaikan perkembangan anak. Sebelum kurmer ya, sebelum kurmer. Nah, kalau di kurmer sekarang ini kan ada istilah pembelajaran diferensiasi, kemudian disadari kembali peran dan nilai guru dalam pembelajaran. Itu juga melalui konteks dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Tapi begini, meskipun Kopi dulu. silakan diminum kopinya. Meskipun misalkan ada asesmen diagnostik kayak tadi, pembelajaran diferensial, artinya bahwa kita semua tahu bahwa anak-anak itu beragam potensi, intelijensi dan lain sebagainya. Tapi di akhir kenapa mereka diberikan misalkan soal yang sama? Dengan menilai mereka tuh dengan cara yang sama. Oke. Sistem penilaiannya sama. Kemudian bahkan hasilnya pun sama. Itu harus, yang pertama harus disosialisasikan juga di dalam kelas, kemudian orang tua juga. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa isi dari kontennya itu sesuaikan dengan perkembangan dan fasenya. Oke. Gitu, agar tidak terjadi clash. Misalnya Pak, misal anak A itu udah mampu perkalian dan anak B baru konsep fakta dasar perkaliannya. Yang A itu kan kalau misalnya tidak disosialisasikan mungkin bisa jadi protes juga, Pak. Kenapa kok yang B itu nilainya 8? Saya kan ini udah bisa perkalian 8, sedangkan dia masih fakta dasar penjumlahan gitu. Kalau sudah disosialisasikan itu menerima semua. Nah, tapi berarti belum terlalu tersosialisasikan berarti. Kalau Atau masih berjalan kalau sekolah beradaptasi gitu. Iya, itu perlu adaptasi, kemudian perlu lagi pendampingan secara sosialisasi. Oke. Mungkin ini terakhir Pak Asep, agar sekolah itu menjadi tempat anak-anak, rumah atau tempat aman nyaman bagi mereka menjadi anak-anak. Karena sependek pengetahuan saya tentang konsep pemikiran Ki Hajar dalam pendidikan tentang anak-anak, itu kan udah ia bagi dengan pubertas dari 4 sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun dan seterusnya. Bagaimana 4 sampai 7 tahun itu ngebangun kepekaan, 7 sampai 14 tahun mulai ke konsep-konsep. Nah, hari ini dengan kurikulum Merdeka itu Ki Hajar sendiri sebenarnya mengadopsi dari Dr. Maria Montessori, Froebel dan lain sebagainya. Di masa itu termasuk Rabindranath Tagore yang mendirikan Santiniketan di India. Dengan sistem kurikulum Merdeka hari ini dikaitkan dengan pendidikan inklusi, apakah akan pertanyaannya, apakah memberikan dampak terhadap anak-anak untuk menjadi seperti apa goalsnya? Bagaimana menurut Pak Asep? Dari yang saya pernah pelajari dari menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, bahwa guru itu harus mau mengembangkan, menuntun anak. Itu yang utamanya itu. Jadi ketika tiap anak itu kan tadi beragam kata Pak. Nah, guru itu seyogianya bisa mengetahui perkembangan ataupun yang istilahnya ada talentanya. Ya seharusnya guru itu mampu membimbing terhadap perkembangannya itu, supaya hasilnya ketika dari proses pendidikan itu bagaimana dia kembali di masyarakat dengan kesiapannya. Nah, Ki Hajar itu sebenarnya menelaah konsep Dr. Maria Montessori itu bahwa guru harus menjadi sebagai penuntun, bukan pengajar. Dalam telaah Ki Hajar ya. Nah, di sini kalau
Maria Montessori kan seorang tabib gitu, tabib yang katakanlah dalam keterangan Ki Hajar Dewantara dalam bukunya itu melayani anak-anak yang secara berpikir itu kurang. Secara kasarnya dalam bahasa di bukunya itu idiot gitu. Nah makanya Maria Montessori itu tidak memosisikan diri sebagai pengajar tapi penuntun. Jadi memberikan kebebasan dalam tanda petik kepada anak-anak, dia mau duduk di lantai, mau duduk di atas meja, mau duduk di manapun, ya bukan biarkan tapi mengamati semua anak-anak itu kecenderungannya kemana, ke kecerdasan sebenarnya. Nah tapi di sekolah hari ini apakah itu berjalan? Misal nih anak yang tadi secara visual kuat gitu, apakah emang dituntun, dibimbing untuk pada kecerdasannya itu makin kuat atau kembali ke penilaian yang dengan cara sama itu? Ya konvensional gitu ya, sistem. Ya ideanya harus mau menuntut. Sekarang itu kan lebih yang menjadi permasalahan itu melihat anak itu dari keterbatasannya, dari hambatannya, tidak melihat potensi apa gitu. Seharusnya harus dilihatnya itu potensi apa di balik dari perspektifnya itu ya. Harusnya seperti itu. Kita tuh orang dewasa, orang tua, guru atau siapapun yang ada di sekitar anak tuh mestinya bukan melihat keterbatasan dia, tapi kelebihannya, keistimewaannya. Nah ini PR besar sebenarnya untuk pendidikan kita, bagaimana tiap individu anak di kelas terakomodir gitu. Betul. Sementara misalkan di satu kelas itu ada 30-35 anak, hanya satu guru yang melayani, menuntun atau membimbing mereka. Setiap satu orang guru itu kan berarti harus membagi pikiran, perasaannya, perhatiannya ke 35 muridnya itu, belum tuntutan administrasi yang harus dia kerjakan. Ini akan menjadi seperti apa? Nah menurut Pak Asep, ide atau gagasan untuk memberikan kontribusi ke pendidikan seperti apa? Itu mungkin sudah dilemanya seperti itu, guru di lapangan ya, dengan kesibukannya administrasi. Tetapi pada hakikatnya kembali lagi kepada pribadinya sebagai guru, peran dia sebagai guru, kemudian nilainya juga. Seyogianya bahwa konsentrasi guru itu lebih pada dalam proses pembelajaran untuk menuntun kembang tumbuhnya peserta didik. Ini butuh kasih sayang tingkat tinggi, cinta yang tingkat tinggi. Jadi lebih diingatkan kembali rasa pedagogiknya, merasa kemanusiaannya. Betul. Mungkin karena melihat anak, kalau dia dianggap cuma murid doang gitu, itu ada jarak dan batas. Tapi kalau lihat anak itu misalkan calon manusia, betul, yang kita di atmosfer kita itu positif, kreatif gitu. Iya. Membuka ruang potensi kayak tadi. Sepertinya itu lingkungan pendidikan sebenarnya gitu. Betul. Nah, mungkin PR kita bersama ya, pendidikan juga kan tidak harus terjadi di sekolah gitu. Jika itu hanya eksklusif hanya di sekolahan ya, tidak terhubung dengan rumahnya, tidak terhubung dengan lingkungannya, itu juga patah, putus gitu. Jadi lingkungan pendidikan yang putus. Kalau Ki Hajar kan Trisandra ya, Trisandra pendidikan itu harus terhubung. Bagaimana orang tua, guru, dan masyarakat itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke lah, untuk podcast atau semacam obrolan sore di kedai kopi. Episode pertama, saya bilang ini Hanca Pak Asep. Ya. Kenapa Hanca? Kita akan membahas satu hal, tapi sedikit demi sedikit menggali lebih dalam gitu, belajar menggali gitu, agar khusus untuk guru-guru di Kota Tasik khususnya lebih berani berbicara atas temuan-temuannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan perspektif lain untuk guru-guru lainnya.
Oke, terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Semoga sukses Amin amin. dan cita-citanya tercapai tentang pendidikan yang mungkin di pikiran dan benak Pak Asep seperti apa gitu. Oke teman-teman dunia pendidikan dimanapun berada, program Hanca pertama kali ini lumayan menarik karena kita membicarakan konteks keterhambatan anak dalam pendidikan gitu. Yang seharusnya kita orang dewasa, orang tua, guru, dan masyarakat melihat anak itu dari kelebihannya. Sepertinya itu akan menjadi solusi dari percakapan kita sore ini. Salam damai, bahagia, sampurasun.